kita ingin dengan bertambah rupiah yang ada di kantong, dompet digital kita ini, berharap itu bertambah kesalehan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi seorang suami yang semakin tambah kekayaan semakin bertanggung jawab, seorang istri tambah kekayaan menjadi tambah ketaatan, indikator keluarga yang bertambah pendapatan berarti tambah sakinah, indikator seorang karyawan yang bertambah kekayaan berarti tambah profesional. Berharap dengan tambah rupiahnya di dompet kita ini bisa memaksimalkan peran sebagai seorang ayah ibu, sehingga anak-anak yang lahir dari rahim keluarga kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehan. Bertambah pendapatan menjadi bertambah kemampuan kita ini untuk birrul walidain terhadap orang tua dan mertua kita. Bertambah pendapatan menjadi tambah kemampuan kita menjadi sosok sosial di halayak keluarga, tetangga, dan perumahan tempat kita tinggal. Yang pertama adalah dedikasi untuk siapa. Yang kedua adalah kita ingin pastikan seluruh aktivitas di rumah besar Ina ini, operasional, teknis, A to Z-nya ini sesuai syariah. Nah, alhamdulillah menjadi sebuah kesyukuran kita ini tempatnya sudah syariah gitu. Tempatnya sudah syariah. Mungkin ini akan semakin kerasa menjadi sebuah nikmat saat kita membandingkan dengan saudara, sepupu, teman sealumni fakultas kita yang belum tentu ditakdirkan di tempat yang kondusif gitu, bekerja yang sesuai syariah. Nah, ini tempatnya memang tempat syariah, HNI yang bersertifikat syariah ya, dari otoritas, dari DSN, dari LPP POM, juga berada di panggung ruang publik, jadi orang juga tahu, ngelihat kelebihan kekurangan. Beda dengan usaha yang dikelola oleh pribadi, kita juga nggak tahu usaha yang dikelola oleh pribadi itu bayar zakat apa tidak, modalnya dari mana, operasionalnya seperti apa, semuanya bertumpu pada kesalehan si owner, si pribadi. Nggak kelihatan di ruang publik, beda dengan perusahaan-perusahaan yang memang ada di ruang publik, jadi kelebihan kekurangannya memang terbaca, terlihat oleh semua orang. Nah, alhamdulillah. Nah, kita juga berharap sebagai salah seorang agen atau member di dalam usaha ini, berharap seluruh aktivitas juga kita ini comply dan patuh terhadap aturan syariah, aturan yang dikeluarkan oleh perusahaan, opini syariah yang dikeluarkan oleh DPS. Nah, kalau saya alih bahasakan bisnis multi level marketing di HN ini menurut bahasa syariah kira-kira mungkin ada dua. Yang pertama adalah seakan-akan perusahaan ini menyampaikan kepada seluruh agen bahwa jika Bapak Ibu itu berhasil menjualkan produk sekian volume, maka kami akan kasih bonus, kasih reward. Nah, dalam bahasa fikih akad, fikih kontrak, fikih skema, ini semua sebenarnya lazim dengan bahasa ju'alah, di mana seseorang akan mendapatkan bonus atau reward saat dia mencapai prestasi. Jadi kalau kita yang punya driver, punya khodimah, mereka mendapatkan fee tetap nominalnya dari awal menjadi driver atau khodimah kita, apa nyampe prestasi atau tidak. Nah, sedangkan kalau ju'alah ini kan ju'al, jadi memang dia hanya akan mendapatkan reward, bonus saat ia mencapai prestasi yang telah disepakati. Mungkin tutup poin lah kalau dalam bahasa kitanya. Nah, kalau kita mereferensi pada hulu sumber asolah taksil dari akad ini, ya itu kisah Nabi Yusuf, qala nafqidu su'al malik waliman, dari waliman ja'a bihi kullu ba'irin wa ana bihi za'im. Dan ju'alah ini di seluruh literatur kitab-kitab klasik ya, katakanlah kita mulai dari mazhab Hanafi pada Ibnu Sona'i, turun ke Maliki Al-Muwatta, Hasyah, turun ke Imam Syafi'i Rodotul Thalibi, turun ke mazhab Hambali misalnya Al-Mundhir Ibnu Qudamah, sepakat bahwa skema ju'alah dengan ilustrasi yang saya sampaikan itu dibolehkan.
dibolehkan kasih reward asalkan nyampe prestasi. Jadi sampai situ semua sebenarnya sepakat, tidak ada yang asing, tidak ada sebenarnya, alhamdulillah. Jadi mungkin masyarakat yang perlu edukasi saja gitu terkait dengan substansi ini. Nah yang kedua, saya juga belajar kemarin dari Pak Agung, dari Pak Nasruddin dan Bapak Ibu semuanya yang coba saya alih bahasakan dengan bahasa fikih. Bagaimana seseorang yang mendapatkan bonus dari grup dan jaringannya, yang boleh jadi di sebagian jadi pertanyaan, kok kenapa seseorang mendapatkan bonus padahal dia nggak kerja dari jaringannya. Nah, jadi ilustrasi Pak Agung ini mungkin seperti apa, al-ismut tijari wal unwan apa namanya, HKI ya Pak, karya cipta ya, hak kekayaan intelektual. Jadi seseorang punya naskah, misalnya Kang Abi punya naskah ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih, kemudian dibawa ke produser, dibuat film bersama sutradara, dan kemudian dia memiliki hak cipta. Setiap kali tayang dia dapat royalti berkelanjutan. Nah bedanya kata Pak Agung, kalau di kita orang tidak serta-merta seperti apa tadi, kekayaan intelektual, tapi memang dia harus kontributif, dia harus harus memainten, harus membina, harus buka akses, dan seluruh kerja kolektif dari hulu ke hilirnya. Nah, ya ismut tijari itu, hak kekayaan intelektual, itu sebenarnya ada fatwanya di Komisi Fatwa, juga ada putusannya di Lembaga Fikih Organisasi Konferensi Internasional bahwa hak cipta itu adalah kekayaan material sama seperti kekayaan rumah dan lainnya, dimiliki, diperjualbelikan, bahkan bisa diwariskan, bisa diwariskan. Nah, yang kedua, kalau saya alih bahasakan tentang bagaimana seorang agen, member, leader itu mendapatkan bonus dari bonus jaringan, bonus grup, itu yang kedua adalah bahwa kalau dalam fikih biasa kita kenal timbal balik, balance mungkin dalam akuntansi. Jadi kalau ada uang mana barangnya, kalau punya keuntungan mana kompensasinya. Nah kalau dalam bahasa ini memang yang jadi pihak adalah kerja kolektif, bukan si A, si B, si C gitu. Jadi kalau beberapa orang mendapatkan bonus berkelanjutan, maka siapa yang mendapatkan bonus? Entitas yang terdiri dari sekian banyak orang yang masing-masing berkontribusi dalam kerja kolektif. Ada yang membina, memainten, ada yang buka akses jaringan. Kira-kira seperti itulah. Jadi para pihaknya siapa? Entitas yang terdiri dari sekian puluh ribu dalam satu struktur jaringan. Kerjanya apa? Kerjanya namanya kerja kolektif, terdiri dari A to Z, dari napas para pendiri awal yang memang memulai membangun jaringan ini dari yang sangat sulit ya, membuka akses, membina, memainten, hingga jaringan ini tergerakkan, hingga produk ini kemudian terjual, nyampe poin tertentu dapat bonus. Nah itu alih bahasa menurut fikih yang kedua ya. Nah yang keberapa tadi? Yang kedua ya. Nah kemudian yang ketiga, sebenarnya kalau dari sisi fikih lazim sebenarnya bagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang akad jualah, tentang jual beli, tentang samsara, juga tentang PLPS. Jadi kalau MLM itu kalau dalam bahasa fatwa namanya PLPS. Nah, selain potret menurut syariah yang saya alih bahasakan tadi, sebenarnya apa yang kita rujuk terkait dengan kepatuhan kita terhadap syariah, ya salah satunya ya aturan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Karena itu merujuk kepada
al muslimuna ala syurutihim. Dia pada saat kita terikat dengan perjanjian, maka muncul hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban para pihak adalah memenuhi kontrak. Nah, kontrak itu mungkin beragam, ada yang kita tertulis, juga ada yang aturan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama dedikasi untuk siapa? Untuk Allah, yang kita harus rincikan tadi dalam poin first ya. Kemudian yang kedua halal. Nah, yang ketiga tentu totalitas. Karena apa? Karena kita jadi sudah masuk dalam area tumaninah, nggak megap-megap bahwa hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah dan ana wa man ittaba'ani, bahwa nggak ragu-ragu lagi bahwa ini clear, ini memang jalanku. Jadi bahwa tidak ada pembelahan dunia dan akhirat, memang ini aku dedikasikan untuk akhirat. Jadi clear banget kalau kita akhirnya juga tidak megap-megap, tidak asal-asalan. Jika sholat subuh yang barusan kita tunaikan juga tidak boleh dilakukan asal-asalan, begitu pula dengan kita mencari rupiah. Mencari rupiah nggak boleh, karena kita sudah tuntas dari sisi motif, niat, dan dedikasi bahwa seluruh rupiah yang akan masuk ke kantong kita tidak akan untuk dunia, tidak akan membuat kita glamor, tidak akan membuat kita menyendiri, nggak pernah hadir di kerja bakti RT, enggak. Berharap rupiah yang masuk kantong kita ini menjadi akhirnya berbuah ya, anak-anak yang soleh dan soleha, keluarga sakinah, menjadi sosok yang paling sosial, berkontribusi terhadap lingkungan kita. Jadi totalitas, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai', bahwa Allah mewajibkan. Jadi seperti kutiba alaikum syiyam, jadi kutibanya bukan menulis. Jadi kutiba alaikum syiyam menulis puasa, bukan. Jadi puasa diwajibkan. Jadi Innallaha katabal ihsana, jadi Allah mewajibkan puasa, Allah mewajibkan kerja keras, kerja ihsan, tuntas. Jadi karena kita berkeyakinan bahwa seluruh aktivitas yang diniatkan untuk akhirat menjadi akhirat gitu. Jadi tidak ada lagi pemilahan antara pasar dan masjid, mall dengan mushola. Semua yang didedikasikan untuk akhirat menjadi akhirat. Begitu kan kesimpulan Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Jadi totalitas sekaligus kita berdakwah. Nah, kalau para ustadz, para pendakwah itu menyampaikan pesan lewat mimbar fisik, offline, atau mimbar di televisi, dia butuh ayat dan hadis disampaikan terurai, sistematis, ringan, simpel, terstruktur, mudah dipahami. Nah, ternyata itu hanya bagian dari cara menyampaikan pesan. Ada lagi ternyata yang lebih mengena, lebih produktif, yaitu kita menyediakan solusi kepada masyarakat. Inilah bisnis yang sesuai syariah. Nah, ternyata yang kedua ini itu lebih mahal, lebih berdinamika, kosnya juga lebih besar, pahalanya juga lebih besar. Jadi kalau dalam bahasa hadis, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairum min alladzi la yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Mereka yang bergumul dengan dinamika, dengan masalah, dan dia bisa sabar, eksis, istiqomah dalam jalannya, itu lebih baik daripada orang yang punya mimpi, berbicara tentang idealisme tapi tidak sabar dengan dinamika. Nah, mudah-mudahan pahala kita semua, pahala Bapak Ibu yang menjadi pelaku di lapangan, mengeksekusi tausiah pada subuh, lembaran idealisme yang ada dalam kitab-kitab tafsir dan hadis, insyaallah lebih besar pahalanya. Karena berbicara tentang alangkah indahnya, ini dia adab-adab muamalah. Dengan kita mengeksekusi kan nggak semudah, insyaallah lebih banyak pahalanya. Sama dengan berbicara tentang indahnya keluarga sakinah menurut ayat ini, hadis ini, sedemikian bicara panjang lebar. Tapi dengan kita berkeluarga kan lain cerita ya. Jadi sahabat juga pernah mengeluhkan ini. Jadi sahabat kira-kira, ya Rasulullah, saat kami dekat denganmu seakan-akan surga di depan mata. Surga di depan mata, persis seperti kita baru mendengar tausiah, ikut pelatihan
pelatihan gitu, pelatihan training spiritual dan lainnya itu. Tapi saat kita pulang ke rumah turun. Jadi memang wajar ya, wajar. Nah, jadi insya Allah para eksekutor di lapangan itu pendakwah yang real. Jadi kita kembali ke awal. Jadi kalau dakwah itu ada dengan lisan di panggung-panggung mimbar ya, di area publik, nah ternyata itu salah satu sarana. Kalau kita ayah dan ibu ingin anak-anak kita ini disiplin megang HP, gadgetnya. Ada si ibu yang tiap hari menyampaikan pesan sehari 50 kali sebulan berapa puluh kali, ternyata itu salah satu pesan. Ada lagi yang kemudian menuliskan di depan pintu, di depan mejanya, ternyata itu salah satu dakwah saja. Ada lagi si ayah yang berbekal hafalan 10 juz, tambah lagi pakai ayat dan hadis, bahwa megang gadget itu bahwa. Ternyata itu hanya salah satu pesan sebagaimana kebiasaan para pendakwah di TV, di radio, dan media lainnya. Ternyata ada lagi yang lebih, si ayah, si ibu saat ada di tengah keluarga nggak pegang gadget gitu. Itu dia eksekutor, itu dia para pelaku. Mungkin itu lebih menyentuh, lebih dominan, dan itulah pahala Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu, jadi kalau saya berbicara tentang indahnya bermuamalah, ini dia ayatnya, ini dia hadisnya. Bapak Ibulah yang mengeksekusi di lapangan. Itulah pahala para eksekutor yang dalam hadis tadi, alladzi yukhalidun nas wa yasbir ala adahum khairun. Khairun lebih baik daripada minalladzi la yukhalidun nas wa la yasbir ala adahum. Nah, insyaallah jenis-jenis dakwah yang dilakukan di bisnis ini real banget kan ya. Apa yang kita jual ini tidak hanya dalam standar fikih, ahkam, fikih hitam putih dalam skala halal, tapi juga naik kelas menjadi thayyib, naik kelas menjadi prioritas untuk dikonsumsi, menyehatkan gitu. Menyehatkan kan, orang jualan juga kan bermacam-macam, ada jualan macam-macam gitu, dari jualan petasan, kelontongan, apa gitu, macam-macam. Nah, yang kita jual ini sesuatu yang halal, standar minimumnya thayyib, menyehatkan, membuat lifestyle pola hidup sehat gitu. Dan jadi ngena banget nih berbicara tentang dakwah itu, menghidupkan UMKM. Nah, plus kita nanti komitmen terhadap aturan-aturan perusahaan. Jadi yang keberapa ya? Yang keempat itu ada nilai dakwahnya. Clear banget kan ya? Clear banget. Jadi clearnya itu maksudnya tidak perlu banyak alasan untuk disampaikan ke publik, karena clear gitu, clear rumusnya. Nah, yang terakhir adalah menunaikan zakat, infak, sedekah kita bagi mereka yang memenuhi kriterianya. Jadi dalam beberapa kesempatan tuh di konsultasi syariah di Selasa siang ya, saya sempat sampaikan juga bahwa bagi kita yang punya BC berarti kan dia punya aset dagang ya, berarti berlaku ketentuan zakat perdagangan 2,5% dari hasil, atau mungkin simulasinya aset lancar dikurangi utang lancar, atau dalam bahasa lainnya inventory ditambah keuntungan dikurangi biaya operasional kali 2,5%. Nah, tapi kalau kita sebagai seorang profesional, jadi tahunan 2,5%. 2,5%. Jadi dahsyat banget tuh. Jadi semakin kita tambah keuntungannya BC kita, maka narik tuh para tuh karena netes ya 2,5%-nya. Sebagaimana tuntunan dalam Al-Mumtahanah, kayak layakuna dulah, bukan daulah, dulah. Kalau daulah kan negara, tapi kalau dulah itu dia terdistribusi kekayaannya, tidak terkonsentrasi pada beberapa naga ya. Jadi kayak layakuna dulah bainal aghniya minkum. Jadi kekayaan orang kaya itu terdistribusi secara merata ke seluruh segmen. Jadi semakin para agen itu tambah kekayaannya, semakin narik segmentasi itu apa di bawahnya, ketarik gitu, narik gitu. Jadi nah, kalau kita memang seorang profesional dan mendapatkan bonus, jika itu clear dikategorikan sebagai profesional, maka menunaikan zakatnya berarti dua pilihan, tahunan kalau kita merujuk kepada peraturan Menteri Agama terakhir,
Jadi apabila total bonus per tahun jadi luar BC ya, berat ini lain, tidak akan kena double, maksudnya lain 80 juta maka ditunaikan 2,5% atau bisa bulanan dengan total pendapatan tahunannya dibagi 12 atau kira-kira 6.530.000 ditunaikan 2,5%. Mudah-mudahan dengan 5 poin ini, yang pertama dedikasi untuk Allah yang kita terjemahkan dalam 1, 2, 3, 4 tadi ya, birrul walidain, anak-anak soleh, sakinah keluarga, kontribusi terhadap sosial. Yang kedua adalah halal, patuh terhadap aturan perusahaan. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga totalitas, enggak setengah-setengah, ihsan. Dan yang keempat, spirit berdakwah agar kita semakin yakin. Dan terakhir, menunaikan zakat. Mudah-mudahan dengan 5 poin ini, impian kita agar kesibukan kita di hari ini berbuah berkah, insya Allah tercapai. Amin ya rabbal alamin. Berkah buat kita, indikatornya adalah kesalehan pribadi, berkah buat keluarga, tambah sakinah keluarga, berkah buat masyarakat karena kita menjadi kontributor sosial untuk masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, bis. Profesor Roni, kami persilahkan. Wah, boleh? Waduh, dibuka langsung keluar. Banyak sekali. Pak Haji Bahtiar dulu. Sama Mas siapa Mas? Namanya Mas? Saya. Yahya. Oh, Mas Yahya. Dari Cirebon. Mas Yahya dari Cirebon. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalamun ala rasulillah. Terima kasih. Jadi alhamdulillah 5 poin cukup lumayan. 1 dan sampai 4 insyaallah kita menyimak untuk tinggal di eksekusi. Kami garis bawahi nomor 5. Kami salah satu seorang yang pelaku BC dan tentunya juga dari ada penghasilan dari sebagai LD. Selama ini dalam perhitungan untuk zakat mungkin kami kurang jeli. Jadi dalam soal manajemen ini kami butuh semacam panduan mungkin. Bukan hanya sekedar di BC, tapi saya kasih ilustrasi bahwa kami punya yayasan. Jadi hampir 80% penghasilan pribadi dan BC itu disalurkan ke yayasan. Jadi selama ini kami tidak berhitung-hitung berapa sih zakatnya yang harus keluar, karena tersalur ke situ. Pertanyaan saya, apakah saya harus pisahkan dulu, keluarkan zakat, disalurkan ke tempat lain, atau semuanya saya totalitas keluarkan untuk pengelolaan yayasan? Di situ ada biaya untuk pembangunan fisiknya dan operasionalnya, misalnya gaji-gaji untuk guru-guru yang ada di situ, yang ada lebih 10 orang yang setiap bulan kami harus beri semacam insentif khusus. Jadi pertanyaan intinya bahwa apakah saya harus pisahkan dulu, hitung zakatnya, keluarkan, disalurkan kemana, atau cukup disalurkan ke yayasan semuanya? Ya, itu yang poinnya. Kami butuh pencerahan agar bisa lebih real, lebih tenang saya tentang penghasilan selama ini. Ya, saya kira cukup itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung disambung Mas Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Oni, perkenalkan saya Yahya Mutakin, alumni STICB juga Ustaz, tapi jauh 2005. Jadi belum ketemu Ustaz Oni ya. Mungkin hampir mirip dengan Bapak pertanyaannya. Kebetulan saya juga diamanahkan
Saya sebagai LED juga sebagai owner BC HNI Cirebon 1 Pak. Jadi terkait fikih muamalah yang di poin kelima tadi gitu kan. Karena memang di dalam harta kita itu sudah jelas ada hak milik kaum duafa ya. Jadi paling sudah jelas itu kan surat At-Taubah ayat berapa 103 gitu kan ya. Dan kewajiban zakat yang harus kita tunaikan gitu. Hampir mirip Pak pertanyaan, cuma yang ingin saya tanyakan penekanan kita nih Pak sebagai seorang LED, insya Allah teman-teman LED ini sudah kategori agnia dalam dalam hal kewajiban bayar zakat gitu Pak ya. Jadi kalau dalam hal tadi kan kata Pak Oni kan tidak ada zakat 2 kali, cuma kayaknya ada 2 jenis berarti ya Pak. Dari bonus kita sebagai LED itu zakat profesinya, kemudian kita sebagai owner BC itu zakat niaganya gitu ya. Nah kalau yang saya lakukan itu yang baru kemarin alhamdulillah baru 2 tahun menjadi BC gitu kan, menjadi BC itu saya tunaikan. Kalau BC-nya itu Pak pas Ramadan itu jadi seluruh aset ya, jadi dari jumlah produk, kemudian harta yang ada di rekening, harta yang ada di HNI Cash, e-wallet, dan itu kita gabungkan baru kurangin biaya operasional Pak ya, baru 25%-nya setara dengan sisa dari aset kita setara sudah mencapai batas minimal 85 gram emas, bukan gitu ya Pak ya. Ini saya tanyakan Pak ya. Kemudian kedua, kalau yang zakat profesinya itu saya tunaikan setiap bulan, jadi setiap dapat bonus LED saya setorkan 25% ke Lasnas di Kota Cirebon itu Pak. Misalkan yang saya begitu di Basma gitu kan, Betul Zakat Pertamina itu kan Lasnas juga. Nah itu apakah bisa tidak diakumulasikan 1 tahun dulu untuk zakat profesi dari bonus LED-nya? Itu aja Ustaz Oni ya. Jazakallah. Assalamualaikum. Makin Ustaz. Iya, saya ini terus terang butuh masukan Pak Agung nih dari sisi kalau BC kan clear dagangnya. Nah, tapi saya butuh masukan Pak Agung. Apakah juga ada sisi dia sebagai profesional di luar BC gitu? Jadi mungkin sebelum ke Pak Agung, di sisi kami, di sisi fikihnya, jadi ada namanya zakat perdagangan. Berarti dia ada unsur trading dan ada unsur inventory-nya. Yang kedua, di tempat sana ada zakat profesi. Zakat profesi itu berarti seperti dokter, akuntan, advokat, pegawai, manajemen, pemain sepak bola, dan lainnya, itu semua profesional. Nah di sisi ini saya ragu-ragu juga nih, butuh sebelum saya jelaskan tentang bagaimana menjawab pertanyaan tadi Pak Yahya dan Pak mungkin butuh insight dari Pak Agung. Selain pedagang, pengelola BC, apa ada unsur profesi jika kita asumsikan ini saja? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ada beda dengan dagang biasa Ustaz, karena produk yang dijual di BC itu ada poin. Jadi ada poin yang merupakan hak daripada agen atau pembeli di masa yang akan datang. Kalau kita, itu beda pertama. Kalau kita jualan misalnya toko kelontong kan udah tuh milik toko kelontong semuanya itu kan, nggak ada konsekuensi lanjutan, betul ya. Tapi kalau seandainya BC-BC ini sama sih punya toko gitu, barangnya yang dijual sama, tapi di dalamnya itu ada 30-40% itu adalah poin. Sehingga kalau itu diambil zakat dari inventory tadi, menurut saya 40% itu tidak kena zakat. Nah, betul, karena milik orang lain. Nah, jadi yang kedua bedanya adalah bahwa kalau di toko kelontong itu jual 5.000, HBP-nya 3.000. Kita di sini jual 5.000, beli 5.000. Jadi memang percampuran antara dagang sama profesi gitu. Maka tadi dokter cakep banget udah ngasih dua kemungkinan. Pertama seperti zakat perdagangan yang diambil dari inventory, dikurangi hutang tambah aset lancar ya, hasilnya aset lancar, dikurangi hutang lancar, dikurangi oke. Atau memang dari hasil kan BC ini dapat persentase
tertentu 3 sampai bisa dapat sampai 5% loh. Sekarang pertanyaannya gede mana, dari hasil apa dari aset? Bisa dari hasil, karena kan turnovernya tiap bulan banyak gitu sendiri. Hasil BC-nya sendiri ada dia dapat keuntungan dari penjualannya itu. Bonus RO, istilahnya bonus RO. Gitu Ustaz, mungkin kalau kajian fikihnya tetap Ustaz. Menurut Pak Agung, kalau dari sisi tadi berarti kan pilihan kita dari hasil atau dari ini ya, simulasi zakat dagang. Pak Agung kan dia orang akuntan ya. Kira-kira lebih dekat mana tuh kalau dari sisi fikih zakat dagang ya tadi sebenarnya belum ada PSAK-nya setahu saya. Cuman ya ngira-ngira aja di beberapa lembaga zakat di Indonesia itu rata-rata ya aset lancar dikurangi utang lancar, atau tadi inventory ditambah keuntungan dikurangi biaya operasional. Pilihan pertama itu atau dari hasil BC itu. Kalau Pak Agung gimana? Kalau ini menurut pendapat saya lebih mudah dari hasil. Ya, dari hasil lebih mudah ngitungnya. Kalau tadi ngitung pakai orang poin dan sebagainya juga ribet. Satu lagi Pak Agung, berarti kalau dari sisi proses, kalau orang sudah mengeluarkan dari hasil 2,5% per tahun, berarti kan otomatis dia tidak ada lagi unsur profesionalnya ya, nggak ada ya, supaya tidak kena zakat 2 kali. Berarti. Bulanan. Oh, seperti profesi. Ya, alhamdulillah clear. Berarti ya dengan kesimpulan dari penjelasan dari Pak Agung, berarti memang ya cuma 1 kali, maksudnya nggak double gitu. Jadi 2,5% bulanan dari hasil ya. Nisab perdagangan tapi bulanan ya. Ya, jadi nisabnya ya alhamdulillah ya. Nisabnya nisab perdagangan apabila hasil BC-nya mencapai 80 juta, kalau kita asumsikan 85 gram itu 80 juta, ditunaikan 2,5%. Hasil berarti dari net ya, dari hasil bersih ya, dari hasil bersih. Berarti dari hasil RO ya Pak Dadang, itunya hitungannya. Bonus RO. Hasil RO itu kan net ya, netnya betul dari net. Dari aset. Bukan, dari net. Terus kalau yang zakat dari bonus yang ini bulanannya itu kena lagi nggak Pak? Apa diakumulasikan mal aja? Beda lagi. Ya, nah sebentar saya sampaikan konsepnya. Coba saya tanya Pak Agung lagi gitu. Berarti ini kan ada bonus ya, bonus. Nah, berarti kan personal ya, bonus pribadi. Nah kalau di kantong konsep fikih zakatnya kan ada profesional. Nah tinggal yang pendapatan kedua ini apakah kita masukkan ke dalam profesional itu? Kalau asumsi saya kalau itu jadikan profesional ya tetap bulanan 2,5% dari ambang batas minimum ya 6.530.000 ditunaikan 2,5%. Nah kalau seperti itu pas nggak dengan prosesnya? Pas ya. Berarti kalau begitu dua tapi nggak double kan, beda objek Seth. Jadi nggak double Seth. Jadi nggak double, beda objek. Wallahu a'lam. Tadi yang Pak Haji ya. Pak Haji berarti. Ya. Oh iya, Seth. Jadi pertama memang tadi perlu clear dulu, tadi penghitungannya seperti itu saja. Nah tinggal kalau disalurkan ke yayasan kan memastikan bahwa karena ini zakat, berarti mereka yang akan menjadi penerima donasi kita adalah salah satu dari 8 kelompok. Jadi kalau memang ke yayasan A, siapa penerimanya? Berarti kalau memang guru itu apa? Atau memang kalau mau kita kategorikan guru fisabilillah ya apa kriterianya gitu. Kan kalau infak sedekah kan lebih leluasa.
Tapi kalau zakat memang harus clear si penerimanya. Jadi di dalam yayasan itu siapa penerimanya. Idealnya sih kalau zakat itu untuk mereka yang paling darurat untuk dibantu. Biasanya sih untuk apa dan untuk kebutuhan yang paling darurat. Kalau untuk pembangunan yang membutuhkan biaya besar sih biasanya dari hasil pengembangan wakaf. Sebenarnya asalnya begitu sumber amplopnya. Jadi kalau untuk kebutuhan duafa dari zakat, sedangkan kalau untuk biaya pembangunan gedung yang mungkin ratusan juta, sebenarnya idealnya dari hasil pengembangan wakaf. Iya betul. Baik, Pak Haji, clear ya Pak Haji ya? Yang tadi kan saya juga rata-rata kita ini mewakili yayasan semua. Berarti bukan untuk bangunan fisik ya, sampai justru dana zakat justru dominan untuk fisik. Misalnya bangunan kita mau madrasah sampai kami sih bangun madrasah alia nih. Dana kita gitu masuk ke situ. Pada kalau anda ini apa namanya? Lapan asnaf itu semuanya manusia, tapi manusia kan mengkiaskan dengan fisabilillah bangunan fisik itu, nah presentasinya itu mau diperkatakan. Tapi kalau saya lihat apa namanya tujuan zakat itu lapan asnaf manusia semua tuh, cuma fisabilillah ini yang jadi. Sehingga kadang-kadang justru banyak fisiknya daripada kemana manusia darurat tadi. Mohon penegasan ini. Ya memang ini biasalah dalam fikih ya, ada 3 pendapat memaknai fisabilillah. Atau kalau terkait dengan aset berarti ada 2 pendapat ya. Boleh nggak dana zakat disalurkan untuk masjid, musola, pembangunan rumah yatim dengan asumsi bahwa itu fisabilillah. Jadi pendapat pertama memang tidak boleh karena seluruh entitas 8 kelompok itu harus ada by name by address. Jadi ada siapanya. Sedangkan si musola tanpa nama. Atau dalam bahasa kami di dapur fikih atamlik. Jadi ngasih itu ke siapa gitu. Sementara bangunan itu tanpa nama. Memang karena dia entitas hukum, berbadan hukum atau tak berbadan hukum. Nah, tapi menurut sebagian tidak apa-apa disalurkan untuk pembangunan. Nah tadi yang saya sampaikan itu berarti hanya sekedar prioritas saja, karena donasi yang ada di kantong para donatur juga terbatas. Jadi kalau mau ngasih, jadi kan harus milih-milih nih. Kan kebanyakan kalau biaya pembangunan kan besar-besar kan, besar-besar. Hanya prioritas saja sih. Kalau boleh ya boleh. Menurut pendapat yang tadi yang membolehkannya. Yang terakhir, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah terharu saya bahwa kita di perusahaan ini dari presidirnya, Dewan Syariahnya begitu berikan perhatian yang besar kepada zakat. Semoga menjadikan keberkahan buat perusahaan ini. Pertanyaan pertama tadi mungkin penegasan aja. Saya memang lebih cenderung juga sederhana ketika mengeluarkan zakat itu dari bonus RO. Nah mungkin tambah bonus ini ya, bonus repeat order. Bukan luar yang di hakim ARC, sebagai bonus agensi center, mungkin itu ditambah ya. Bonus agensi center ditambah bonus RO, itu dikurangi biaya operasional ya. Dikurangi biaya operasional kalau misalnya, nah tadi saya ingin ditegaskan lagi nisabnya itu berapa. Nah tapi bismillah lah kita berapapun nisabnya coba kita kurangkan 12,5% gitu misalnya berapapun. Yang kedua dikurangi biaya operasional. Yang kedua tadi tiba pertanyaan dari Ustaz Ali, rata-rata di kita banyak yang ngelola yayasan. Jadi pertanyaan pertama apa?
Oh, dikurangi biaya operasional apa enggak? Ya, dengan biaya operasional apa enggak. Terus kalau menyampaikan nisab, apakah masih tetap wajib zakatnya ini? Kurangannya itu lah. Jadi bonus RO ditambah bonus agensi center itu, nah, itu kan dijumlahkan. Terus saja yang pertama. Yang kedua, ya rata-rata kita ini banyak mengelola yayasan. Ada yang ketua yayasan, pengurus yayasan. Nah, yang mereka itu punya guru-guru. Nah, yang rata-rata guru-guru itu adalah di bawah UMR. Nah, itu dialokasikan boleh enggak untuk kebutuhan mereka. Visa sebagai bagian zakat visa di. Terima kasih. Jasa pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul dari net dari berarti hasil BC setelah dikurangi biaya operasional usaha ya. Operasional usaha mungkin itu begitu kesimpulan pilihan tepatnya begitu. Jadi faktor pengurangnya adalah faktor biaya operasional usaha, bukan biaya rumah, bukan cicilan rumah, bukan SPP, bukan. Ya, karena kami di dunia zakat bisa ada istilah bruto relatif, ada net biasanya. Bruto itu kotor banget 2,5%, bruto relatif berarti THP, take home pay. Kalau net berarti setelah dikurangi, tapi kurangnya biaya operasional usaha, bukan rumah kita gitu. Ya, dulu diskusi panjang saat ini terkait dengan faktor pengurang, karena hari ini belum ada panduan yang bisa dicari, panduan faktor pengurang yang bisa jadi referensi. Jadi misalnya kayak sekolah kan ada yang SIT, ada yang di Gontor, kan beda banget tuh. Ada yang tahfidz di Pekalongan, biaya juga cuma berapa gitu, nggak ada. Jadi biaya pendidikan bervariasi. Jadi intinya betul saja biaya operasional. Nah yang kedua terkait dengan guru, ya jadi itu bisa masuk kategori fisabilillah, cuman mungkin perlu kita fixkan nih, kalau fisabilillah kan kalau dalam fikih ada 3 pendapat ya. Mereka ekosistem di namanya peperangan ya, dari mulai A to Z-nya lah gitu. Nah yang kedua umum banget tuh. Jadi pokoknya yang setiap yang beraktivitas kebaikan dan aktivitasnya, pelaku aktivitas kebaikan. Dan yang ketiga, nomor 2, tetapi ada unsur ilah kalimatillah. Nah nomor 2 ini yang proporsional, yang dianut oleh para ahli zakat internasional. Jadi kalau kita terapkan dalam contoh guru, berarti tidak hanya guru teladan, guru profesional. Memang rasa ingin memahamkan terhadap santri memang tinggi, profesional gitu, itu mungkin yang memenuhi kriteria. Jadi kita juga yayasan keterbutuhan terhadap dia untuk dunia pendidikan tinggi gitu. Tidak hanya asal guru. Demikian. Pertanyaan terakhir, dokter. Terakhir dari Ustaz Fauji. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya punya konsep simpel aja menurut saya, tapi mungkin bisa bertanya kepada Ustaz yang ada konsep pikirnya. Jadi saya menerapkan tentang zakat sedekah. Oke. Zakat pemahaman saya itu setelah nisab 1 tahun. Jadi saya punya memahamkan ada tabungan sendiri untuk zis itu. Nah, infak sedekah bisa dilakukan oleh sewaktu-waktu, ditambah lagi dengan wakaf dan itu. Nah, ini konsep itu seperti itu. Kalau zakat udah jelas, itu ada 8 asnaf. Tapi infak sedekah itu mungkin bisa disalurkan tadi tentang pembangunan masjid, terus untuk bangun anak yatim dan beberapa wisata. Nah ini konsepnya jelas, sehingga untuk yang tadi, untuk pengeluaran bruto dan sebagainya itu nanti mungkin secara teknisnya ada perhitungan sendiri. Nah kita di sini sebagai LN ada bonus sendiri dan ada visi seperti tadi.
itu mungkin nanti bisa bisa diklasifikasikan. Kita kira zakatnya kita di mana nih? Misalkan kalau ZIS zakatnya untuk di LED, sehingga perhitungan LED kan setahun ya, misalkan atau setahun. Kalau misalkan di PC ya mungkin itu bisa untuk infaknya atau sedekahnya. Itu bagaimana menurut Ustaz Tony? Ya, saya tarik ke belakang dulu saja. Jadi memang kalau transaksi itu memang ada dua, ada bisnis, ada sosial. Kalau bisnis kan selalu dapat apa ya, jual beli, sewa, termasuk kita jualan. Nah, kalau sosial itu memang ya kita melepaskan aset kita untuk umat, untuk sosial ya. Zakat, infak, sedekah, wakaf, umari, rukbah, akikah, kurban, itu semua dalam rukun rumah sosial, di mana seseorang ngasih tanpa ada benefit material yang diterima. Nah, itu jadi kesamaan dari siswa plus akikah, kurban, umari, rukbah itu sama-sama sosial. Sama-sama sosial. Perbedaannya adalah satu, kalau zakat hukumnya wajib. Kalau infak, sedekah, wakaf, umari, rukbah, akikah, kurban itu hukumnya sunnah. Yang kedua, perbedaan yang kedua, kalau wakaf yang diberikan kepada du'afa, mustahik, itu adalah hasil pengembangan. Sementara kalau infak, sedekah, zakat, itu yang diberikan total hasil pengembangan dengan aset pokoknya. Jadi kalau ada si A, ngasih 100 juta wakaf melalui HNI, maka yang boleh digunakan oleh HNI untuk mustahik ya hasil pengembangan aset produktif 100 juta. Jadi kalau ditempatkan misalnya di bank syariah per 3 bulan ada 3 juta, ya 3 juta itu 100 juta nggak boleh diapa-apain, tetap dia harus bergulir menjadi hasil produktif. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau zakat dia memang lebih saklek, dia hanya 8 kelompok penerimanya. Tapi kalau infak, sedekah, benefit wakaf, dia boleh untuk muktafi. Jadi dari sisi kelasnya itu ada orang kaya yang KPI-nya adalah nyampe nisab, ada du'afa yang serba kekurangan, indikatornya kebutuhan dasarnya tak terpenuhi, ada di tengah-tengah muktafi, orang pas-pasan. Jadi muktafi ini nggak ke atas, nggak ke bawah. Jadi dia SPP aja, nggak ada surplus, dana darurat nggak ada, investasi nggak ada, namanya muktafi. Jadi infak, sedekah, benefit wakaf ini boleh buat du'afa dan muktafi. Perbedaan selanjutnya juga, kalau zakat tidak boleh diberikan untuk orang tua, suami atau istri atau anak. Zakat nggak boleh, masa iya zakat untuk istri, zakat untuk orang tua nggak boleh, nggak gugur kewajiban. Tapi dia boleh untuk kerabat non 3 pihak, non orang tua, non anak, non pasangan. Jadi anak, pasangan gitu. Boleh untuk sepupu du'afa, paman du'afa gitu, boleh. Nah, tapi kalau infak dan sedekah itu boleh untuk orang tua, sebagaimana hadis kan, ibda biman ta'ul, mulailah engkau berdonasi kepada orang yang menjadi tanggung jawab nafkahmu. Perbedaan selanjutnya adalah kalau zakat tidak boleh untuk non muslim, nggak boleh. Tapi kalau hasil pengembangan wakaf itu boleh untuk non muslim. Gitu sih. Cukup. Iya, jadi pertama mungkin jawabannya kita kembalikan ke jenis zakat yang dijelaskan oleh Nas ya. Berarti yang pertama emas, yang kedua aset dagang, yang ketiga hewan, yang keempat pertanian, yang kelima hasil tambang. Nah, yang tahunan ini berarti di posisi emas dan dagang. Emas dan dagang. Jadi namanya haul au haulanil haul. Jadi yang tahunan berat. Tapi kalau pertanian panen. Jadi termasuk profesi. Enggak setahun. Jadi profesi itu karena dia metik hasil gajian lah, dapat bonus. Kalau Mak dan Rikas ya kapan dapat galian.
Iya betul. Pesanan LED ya. Pas panen saja. Jadi kalau profesi berarti pas panen. Pas panen. Kalau mungkin bulanan lebih tepat lah. Tanggal sekian berarti kita bayar zakat. Jadi kalau tadi siapa yang tahunan berarti tahunan itu emas dan perdagangan. Kalau pertanian panen, kalau hewan ya kapan nyampe tadi ya, kambing 40 dan lainnya. Kalau rika, madan dan rika ya berarti kapan nemu. Jadi praktis kalau ditanya mana yang tahunan ya hanya 2. Kalau profesi berarti bulanan. Gitu Ustaz. Pak Mandala masih nambah-nambah. Kayaknya pribadi aja Pak Mandala. Tapi Uri tadi yang muktafi tadi, kalau LED udah wajib kena zakat, kalau yang LED masih masuk yang muktafi tadi. Dapat zakat dari LED-nya. Baik. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih perhatiannya kepada Dr. Oni. Terima kasih pencerahan untuk kita semuanya dan Dr. Agung, Dr. Agung. Amin gitu ya. Kita doakan Dr. Oni dan Pak Agung, Pak Jagung ini selalu sehat bersama kita semuanya. Walaupun generasinya sudah generasi W. Kita ingin melahirkan generasi-generasi Z. Itu saja. Agenda selanjutnya kita bisa masuk resto pukul 6 tepat, sudah bisa masuk resto Bapak Ibu. Kemudian tepat 9 sudah ada di ruangan ini dengan seragam bisnisnya masing-masing. Itu saja, kita tutup dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.